Selamat pagi, Bapak Nugroho Imam Setiawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Geologi Indonesia dan ekskursi Geologi Regional. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait karakteristik batuan dasar dan evolusi tektonik kompleks Jeletuh. Berikut adalah outline yang akan kami bahas, meliputi lokasi, basement lithology, petrological evidence, tectonic interpretation, regional significance, dan references. Jeletuh Melange Complex merupakan kompleks batuan yang terletak di Teluk Jeletuh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Gambar ini adalah peta geologi regional yang merupakan gabungan dari beberapa lembar peta geologi regional, yaitu lembar Jampang Palekambang, lembar Bogor, dan lembar Lewi Damar. Jeletuh Melange Kompleks menjadi penting untuk dipelajari karena kawasan ini menjadi salah satu rekaman geologi adanya peristiwa subduksi dan akresi yang ditandai dengan kehadiran batuan ultramafik, batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen laut dalam, hingga batuan sedimen kontinental yang terbentuk pada periode pratersier, tersier, hingga kuarter. Berikut ini adalah peta geologi regional Jeletuh Kompleks berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ikram et al. Pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di Sungai Citisuk, Sungai Cikopo, dan Sungai Cikarikil. Pada area penelitian dijumpai beberapa litologi yang berbeda, mulai dari gabbro, serpentinit terbreksiasi, filit, sekis, amfibolit, scaly clay, basal terbreksiasi, batu pasir, dan batu pasir konglomeratan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai basement litologi dari Celutuh Kompleks sendiri. Secara geologi, basement kompleks Celutuh tersusun oleh fragmen kerak samudra hasil subduksi Eosen. Litologinya didominasi oleh dua asosiasi utama. Pertama yaitu kompleks ophiolite yang terdiri dari batuan ultramafic seperti serpentinit, serta batuan mafic seperti gabbro. Kemudian yang kedua, kompleks melange, yaitu campuran yang tidak teratur antara blok basal, batuan malihan dengan fasies greensis hingga amfibolit, serta sedimen laut dalam. Kehadiran mineral seperti epidot dan klorit mengindikasikan proses metamorfisme retrograde akibat pengangkatan tektonik. Kemudian dapat disimpulkan bahwa basement Ciletuh adalah basement pratersier hasil dari akresi tektonik yang memperlihatkan langsung kerak samudra yang tersingkap di darat. Kemudian pada slide presentasi ini, gambar sebelah kiri dapat dilihat kenampakan outcrop atau singkapan sekis hijau pada Ciletuh Kompleks, sedangkan gambar sebelah kanan memperlihatkan outcrop serpentinit block dan scaly clay. Kemudian, selain itu terdapat data pendukung berupa peta persebaran batuan sekis hijau dan filit pada kompleks Ciletuh sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bagian petrological evidence. Yang pertama, deskripsi petrografi. Di sini terdapat beberapa penampakan setan tipis dari sampel-sampel batuan dasar yang berada di kompleks Ciletuh. Berdasarkan analisis setan tipis, ditemukan beberapa asosiasi mineral yang menunjukkan kondisi metamorfisme yang berbeda. Sampel rim 31 dengan mineral epidot klorit kuarsa menunjukkan fasies epidot amfibolit. Kemudian sampel rim 310 dan rim 218C dengan asosiasi mineral berupa muscovite, epidot kuarsa termasuk fasies greenskis. Sementara sampel rim 28 dan rim 218C yang mengandung epidot horblend kuarsa serta plagioclase horblend epidot menunjukkan fasies amfibolit. Variasi fasies ini mencerminkan perbedaan kondisi tekanan dan temperatur selama proses metamorfisme. Nah, dari analisis komposisi elemen mayor yang dilakukan oleh Ikram di KK tahun 2023, data geokimia batuan digunakan untuk mengidentifikasi jenis batuan asal atau protolit dari batuan metamorf kompleks Ciletuh ini. Nah, penentuan tipe protolit dilakukan dengan dua diagram. Pertama, plotting pada diagram ACF mengacu pada Winkler 1979 dan kedua plotting pada diagram total alkali silika atau TAS dari Libas et al. 1985. Hasilnya menunjukkan bahwa batuan asal dari batuan metamorf ini adalah basal subalkalin yang merupakan jenis batuan beku hasil aktivitas vulkanik di lingkungan laut dalam. Terakhir, tipe magma ditentukan melalui plotting pada diagram AFM yang dimodifikasi dari Irvin dan Baragar 1971. Hasilnya menunjukkan bahwa magma berasal dari tipe tholeiitic yang merupakan ciri khas dari Mid-Oceanic Ridge Basalt atau MORB. Ini mengindikasikan bahwa batuan-batuan tersebut terbentuk di lingkungan tektonik punggungan tengah samudra yang konsisten dengan hipotesis bahwa kompleks Ciletuh ini merupakan bagian dari kerak samudra purba. Oke, kita kemudian lanjut ke interpretasi tektoniknya, di mana kita bisa mengetahui bahwa kompleks itu merupakan kompleks agresi yang merupakan kumpulan material-material yang terbentuk akibat proses subduksi, di mana lempengan samudra menurunkan ke bawah lempeng benua yang terjadi di selatan Jawa pada masa Kapur akhir hingga pada Paleogen.
Tahapan-tahapannya itu bisa dilihat seperti pada gambar. Kita lihat dari gambar A, di mana lempengan samudra bergerak masuk ke bawah lepeng benua membentuk zona subduksi. Kemudian kita lihat di gambar B, akibat dari subduksi tersebut, terjadilah pelarian sebagian material-material dalam bumi yang kemudian menghasilkan aktivitas vulkanik dan kemudian membentuk gunung api dan material-material vulkanik. Kemudian di gambar C, gunung api yang aktif tersebut menghasilkan lava dan material vulkanik. Material ini yang kemudian bercampur dengan sedimen laut di sekitarnya dan akhirnya mengalami penumpukan. Kemudian kita bisa lihat di gambar D, material dari kerak samudra dan sedimen laut tersebut terus terakumulasi di bagian depan zona subduksi dan sebagian materialnya mengalami metamorfisme dan jadi percampuran batuan yang kompleks. Dan terakhir di gambar E, akibat tekanan yang terus berlangsung, maka material tersebut terdorong ke atas melalui mekanisme struktur seperti sesar naik ataupun yang lainnya, hingga pada akhirnya tersingkap permukaan dan membentuk kompleks akresi yang kita sebut sebagai kompleks Jelatu. Sehingga dari keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa kompleks Jelatu ini merupakan hasil dari interaksi tektonik yang intens antara lempeng samudra dan juga lempeng benua. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai signifikansi regional dari kompleks Kyoto. Keunikan kawasan ini sangat dipengaruhi oleh proses tektonik masa lalu yang berdampak pada evolusi kerak, bencana geologi purba, hingga potensi sumber daya alamnya saat ini. Jika kita lihat dari segi evolusi kerak, struktur di Celetu sangat dikontrol oleh dua fase pergerakan rezim tektonik. Pada fase pertama, wilayah ini dipengaruhi oleh rezim sesar mendatar berarah barat laut tenggara yang mengalami kompresi dan ekstensi sehingga membentuk bidang-bidang lemah pada batuan. Kemudian, pada fase kedua, rezim berubah menjadi ekstensional. Tarikan berarah barat laut tenggara ditambah dengan kompresi vertikal dari beban batuan itu sendiri, sehingga menghasilkan bencana pada masa lalu atau bahaya geologi. Bahaya geologi tersebut berupa runtuhnya gravitasi raksasa atau megaslam atau gravity collapse yang meruntuhkan batuan purba dan memahat morfologi tapal kuda raksasa yang kini kita kenal sebagai celetung mega apertier. Kemudian, natural resource yang ada pada kompleks Ciletuh ini menghasilkan sumber daya alam yang sangat berharga, yaitu karena terdapat pada daerah vulkanik yang aktif, sehingga terdapat manifestasi geyser Cisolok atau satu-satunya geyser di Indonesia, dan mata air panas yang memiliki estimasi potensi energi panas bumi sebesar 50 MW. Selain potensi energi, ada pula Gua Lalai, sebuah bentang alam hasil pelarutan kars yang menjadi habitat kelelawar sehingga menghasilkan sumber daya fosfat yang kaya. Berikut referensi yang kami gunakan pada materi hari ini. Terima kasih.